Jadi kalau ditanya buktinya apa pernah ketemu dengan presiden, ya bingung gitu ya. Kalau kita ketemu nggak boleh bawa HP, nggak boleh selfie-selfie gitu. Selamat malam semuanya. Kemarin ada satu pengakuan mengejutkan dari mantan pimpinan KPK Agus Raharjo yang menceritakan bahwa pernah dalam suatu kesempatan dia dipanggil oleh Presiden Jokowi ke istana dan kemudian Pak Jokowi secara lugas menyampaikan meminta agar kasus IKTP atau kasus yang menjerat Setia Novanto waktu itu Ketua DPR RI agar dihentikan. Dan pengakuan ini disampaikan secara terbuka di media untuk pertama kalinya. Dan ini kemudian secara dampak bisa mungkin bahkan mengubah peta politik dalam beberapa hari ke depan gitu. Karena dampak dari pernyataan Agus Raharjo ini bisa sangat besar sekali. Dan ini adalah kelanjutan dari cerita kekecewaan banyak orang terkait putusan MK. Di mana putusan MK sudah dengan secara gamblang menyatakan bahwa ada intervensi dari pihak luar untuk kemudian Ketua MK memberikan keputusan membolehkan usia di bawah 40 tahun maju sebagai cawapres gitu ya. Meskipun tidak disebutkan siapa pihak asing atau pihak luar yang melakukan intervensi, tapi kita bisa dengan mudahnya menyimpulkan siapa lagi kalau bukan istana. Karena siapa yang lebih berkuasa di negara ini dibandingkan istana? Dan siapa yang bisa menekan atau sampai bahkan melakukan intervensi kepada MK? Meskipun itu tidak disebutkan siapa namanya, siapa sosoknya gitu ya. Tapi dari pernyataan Agus Raharjo bagi saya ini adalah kelanjutan dari kekecewaan banyak orang terhadap Presiden Jokowi. Agus Raharjo hari ini membuka satu cerita baru bahwa ternyata Pak Jokowi membela Setia Novanto atau berharap agar Setia Novanto tidak dipenjara. Entah alasan apa gitu ya, tapi pada intinya ada upaya-upaya seperti itu. Banyak orang yang bertanya di kolom komentar gitu dan kemudian memprotes, kenapa baru cerita sekarang? Bagi saya paham ini adalah soal momentum. Kalau Agus Raharjo berbicara 3 atau 4 tahun yang lalu, ini nggak akan ada orang yang percaya atau bahkan Agus Raharjo akan disalahkan. Tapi hari ini ketika putusan MK secara jelas dan resmi memvonis adanya intervensi dari pihak luar kepada mantan ketua MK Anwar Usman gitu ya. Ini dijadikan momentum bagi dia untuk mengungkit masalah yang sangat-sangat fundamental yang pernah juga dilakukan oleh Presiden Jokowi, yaitu intervensi KPK melalui Agus Raharjo. Jadi Agus Raharjo menceritakan cerita ini hari ini itu karena minimal dia berkeyakinan gitu ya bahwa hari ini Pak Jokowi sudah tidak terlalu dipercayai oleh masyarakat atau publik sehingga dia bisa berbicara seperti itu. Tapi kalau 3-4 tahun yang lalu ketika Pak Jokowi masih sangat dipercaya dan tidak ada momen putusan di MK atau momen bagaimana MK bisa mengubah undang-undang dengan semena-mena itu, ini mungkin nggak akan pernah diceritakan secara terbuka. Tapi sekarang ini momennya ada sehingga pernyataan Agus Raharjo mungkin akan memancing pihak-pihak lain juga untuk berbicara lebih jelas, lebih lugas terkait apa yang sudah pernah mereka lakukan, mereka rasakan, atau mereka terima di masa kepemimpinan Presiden Jokowi. Dan ya kita tunggu saja gitu ya. Tapi kalaupun misalkan nggak ada, dari satu pernyataan Agus Raharjo saja, sebenarnya ini sudah sangat-sangat cukup untuk melakukan pemanggilan dan proses kepada Presiden Jokowi. Entah bagaimana ceritanya, itu adalah keputusan-keputusan politik. Tapi dari peta politik hari ini, itu sangat memungkinkan bagi DPR untuk melakukan kebijakan, keputusan interpelasi, dan sejenisnya. Gitu. Jadi ya kita tunggu saja apakah ini akan berlanjut atau bisa diredam. Tapi dari situasi yang seperti ini, menarik melihat jawaban-jawaban dari pihak yang membela Pak Jokowi atau Gibran gitu ya. Seperti misalkan Nusron Wahid dari politisi Golkar, dia bilang bahwa coba ditunjukkan buktinya. Karena pertemuan ini harus ada buktinya. Apakah ada bukti Pak Jokowi melakukan intervensi? Dari cerita Agus Raharjo, saya sebagai orang awam, rakyat jelata, saya memahami betul situasinya bahwa
Agus Raharjo ini dipanggil sendiri dan Pak Jokowi hanya bersama Pratikno. Setahu saya gitu ya, meskipun saya nggak sering-sering, nggak tiap hari ke istana gitu kan. Setahu saya, orang atau tamu ketika mendatangi presiden di istana, itu semua perangkat yang dia punya itu ditinggal di pos pengamanan. HP nggak boleh kita bawa gitu. Jadi bagaimana caranya Agus Raharjo membuktikan itu? Ya nggak mungkin ada buktinya. Emangnya ini film? Emangnya ini acara TV gitu ya, yang ketemu presiden terus kemudian dia sambil nge-vlog? Nggak bisa. Ya saksinya adalah Jokowi dan Pratikno, dan keduanya lah yang tahu terkait pertemuan ini. Dan biasa bagi presiden untuk memanggil seorang secara pribadi atau secara khusus itu biasa gitu. Jadi kalau Nusron Wahid meminta buktinya, itu seperti meminta bukti bagaimana telur atau ayam itu bisa ada di bumi. Gimana caranya? Panjang ceritanya gitu ya. Jadi kalau bagi saya, pertemuan antara Pak Jokowi dengan Agus Raharjo itu, saya bisa melihat bahwa itu adalah sebagai sebuah kenyataan. Karena minimal Agus Raharjo ini, dia mempertaruhkan nama baiknya sendiri. Dia ketika bicara, dia harus berani minimal untuk melawan siapapun yang berada di balik Presiden Jokowi. Jadi, ya dengan nama dia sebagai mantan pimpinan KPK, dia mempertaruhkan itu. Karena kalau dia sampai bohong, ini bisa dengan entengnya, dengan mudahnya pemerintah untuk memasukkan dia ke dalam penjara ini. Karena dianggap hoax atau menyebarkan kebohongan. Jadi, ya meskipun tidak ada bukti fisik, bukti CCTV, atau bukti pertemuan, foto, dan sebagainya. Tapi pada intinya, kalau Agus Raharjo sudah menyampaikan cerita seperti itu, yang berhak atau yang bisa melawan, mengcounter cerita-cerita ini hanya dua, Pak Jokowi dan Pratikno. Pertanyaannya, beranikah mereka membantah pernyataan Agus Raharjo? Kalau pernyataan-pernyataan dari orang-orang lain, seperti misalkan staf sus Ari Dwi Payana gitu ya, ya nggak sebanding, nggak selevel, karena jawaban-jawaban Ari Dwi Payana itu hanya jawaban-jawaban administratif. Dia bilang bahwa nggak ada agenda presiden seperti itu, nggak ada pertemuan dalam agenda presiden. Ya Pak Jokowi itu kan sebagai presiden, kegiatannya tidak hanya dalam rangka agenda-agenda presiden, ada juga agenda pribadi, agenda yang tidak ada dalam jadwal presiden itu ada gitu. Jadi kalau Ari Dwi Payana dengan percaya diri mengatakan bahwa tidak ada pertemuan itu, tidak ada dalam agenda presiden, itu menunjukkan kepanikan dari pihak istana karena sudah tidak bisa membantah pernyataan Agus Raharjo. Karena kalau Ari Dwi Payana kemudian mengatakan seperti itu, saya juga sangat yakin bahwa dia nggak tahu hal yang sebenarnya, atau mungkin dia cuma diperintah gitu. Kalau semua orang yang pernah masuk ke istana kemudian ada datanya dan kemudian bisa di-track, saya menantang istana untuk tahu berapa kali saya ketemu dengan Pak Jokowi di istana. Coba dicek gitu ya. Berapa kali saya ketemu menghadap Presiden Jokowi, entah itu di Istana Merdeka atau Istana Bogor. Coba aja dicek. Ada nggak datanya? Nggak mungkin ada. Gitu. Atau kalau mau yang lebih lebih banyak misalkan, atau data-data yang mungkin itu terarsip dengan sangat rapi misalkan, saya menantang pihak istana untuk lihat dan cek kepada Ari Dwi Payana khususnya gitu ya, berapa tahun saya ngantor di lingkungan istana. Coba dicek. Ada nggak tuh datanya gitu ya, saya ngantor selama beberapa tahun di sana. Jadi ya, kalau Ari Dwi Payana nggak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya gitu ya, yang secara data seharusnya lebih mudah ditemukan dibandingkan pertemuan Agus Raharjo, maka jangan sampai kemudian membantah pernyataan atau cerita Agus Raharjo. Karena kalau data-data saya gitu ya, yang bertahun-tahun pernah bolak-balik masuk ke dalam lingkungan istana, gitu, itu aja nggak ada, apalagi cuma satu pertemuan gitu. Jadi ya nggak semua kemudian ini bisa didata atau diketahui oleh Ari Dwi Payana. Ada beberapa informasi yang kadang nggak diketahui oleh seorang staf sus. Ada banyak gitu. Ini kan level informasi-informasi di istana nggak dibuka semuanya kepada staf sus. Ada level-levelnya gitu. Dan saya sangat yakin Ari Dwi Payana nggak akan menemukan jejak saya di sana. Ya karena kalau ditanya soal bukti, saya ada datanya gitu. Ada kartunya, ada surat perjanjiannya, ada semua gitu. Tapi nggak akan saya buka lah kalau
ini tidak terlalu dibutuhkan. Tapi pada intinya ya saya mengalami beberapa pertemuan juga seperti yang diceritakan oleh Denny Siregar juga, itu kan pernah kami dipanggil ke sana dan saya juga yakin itu kayaknya nggak ada datanya. Jadi kalau ditanya buktinya apa pernah ketemu dengan presiden, ya bingung gitu ya. Kalau kita ketemu nggak boleh bawa HP, nggak boleh selfie-selfie gitu. Jadi cerita Agus Raharjo ini bagi saya adalah sebuah cerita di momentum yang pas, ada momennya. Kepercayaan masyarakat atau publik kepada Pak Jokowi sedang turun dan Pak Jokowi dilanda oleh banyak sekali masalah-masalah seperti intervensi MK dan sekarang perubahan aturan di KPU yang mendadak berubah gitu ya. Ini kan menimbulkan ketidakpercayaan publik sehingga saya nggak tahu apakah ke depan akan ada banyak lagi pernyataan-pernyataan atau cerita-cerita orang-orang yang negatif soal Pak Jokowi, soal bagaimana mereka diperlakukan atau pengalaman-pengalaman bersama Pak Jokowi. Tapi pada intinya ini adalah sesuatu atau konsekuensi yang harus dihadapi oleh Presiden Jokowi ketika ada intervensi di MK dan disitulah puncaknya. Tanpa ada intervensi di MK, tidak akan ada cerita Ibu Yana, tidak akan ada cerita Agus Raharjo, tidak akan ada cerita di bocoran halus di Tempo, dan sebagainya. Tidak akan ada cerita soal pengakuan pernah ada intervensi di MK atau intervensi di KPK. Jadi ya ini adalah sebuah konsekuensi, ya ini harus dihadapi oleh Presiden Jokowi. Saya tahu beberapa orang agak kaget dengan situasi seperti ini, tapi ya inilah cerita yang harus kita selesaikan bersama-sama, entah bagaimana caranya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.